Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan melanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali melakukan pembantaian, tentu dengan banyak alasan di belakangnya. Salah satunya adalah orang-orang ini mengancam klan Ge. Karena itu mereka harus diserang duluan. Dengan begitu, Fang Yuan pun punya alibi untuk memusnahkan mereka. Karena Fang Yuan hanya ingin membela diri. Memang licik, jadi jangan ditiru. Well, sebenarnya ketika mendengar kabar ini, Fang Yuan sangatlah senang. Karena dia memang sedang membutuhkan jiwa-jiwa untuk menutrisi Gunung Danghun. Karena dengan adanya jiwa-jiwa yang dikirimkan ke Gunung Danghun, maka Gunung Danghun dapat memproduksi batu jiwa, yang tentunya akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan jiwa dari Fang Yuan. Singkat cerita, dari ketiga klan yang ingin menyerang Fang Yuan, dia menghabisi 2 di antaranya dan hanya tersisa 1. Pada akhirnya, Fang Yuan tahu batasannya sendiri dan tahu kapan dia harus mundur. Karena itu, saat situasi akan berjalan ke arah yang tidak menguntungkan dirinya, dia memilih untuk mundur. Jadi setelah itu, Fang Yuan pun kembali ke klan Ge dan mulai beristirahat. Lalu, next cerita apa lagi yang dimiliki oleh Fang Yuan? Mari kita lihat di part 97. Kalau rekan-rekan mau berdonasi untuk Mimin, silahkan boleh banget via traktir ataupun via Supers di YouTube. Ya, siapa tahu mau ngasih tip lebih gitu. Thank you. Next, kita lanjutkan ceritanya. Setelah pertarungan semalam suntuk, prestis Fang Yuan meningkat drastis. Namanya adalah yang paling dikagumi oleh seluruh anggota klan Ge. Bahkan pengaruhnya sendiri pun jauh lebih besar dibandingkan Ge Guang yang adalah pemimpin klan Ge. Setelah pertarungan ini, aku sudah menunjukkan keganasanku dan membuat reputasiku meningkat. Aku yakin kedepannya tidak akan ada orang yang berani menantang klan Ge dalam waktu dekat. Jadi, untuk sementara waktu, klan Ge dapat memulihkan diri dan aku pun punya waktu untuk berkultivasi serta memperbanyak pasukan serigala yang kumiliki. Satu hal lagi yang harus kulakukan. Aku harus segera mendapatkan Gu Perbudakan peringkat 5. Pikir Fang Yuan sambil berbaring di tempat tidurnya hingga terlelap. Di sisi lain, hari itu berita penyerangan Fang Yuan bersama dengan klan Ge menyebar luas ke sekitar Danau Bulan Sabit. Dan tentu itu membuat hampir semua pemimpin klan yang ada di sekitar sana mendengar beritanya. Pemimpin klan Wang kini melihat laporan yang baru saja ia terima. Wajahnya tampak dingin dan dia bergumam. Kupikir Chang San Yin hanyalah seekor kucing yang lemah. Tapi ternyata dia layaknya seekor macan tutul yang sangat berbahaya. Bahkan berita itu membuat asisten pemimpin klan Wang, Wang Dedao yang sangat pandai dalam hal strategi, sampai tercengang saat memikirkan segala siasat yang telah disusun oleh Fang Yuan malam tadi. Wajah Wang Dedao pun tampak serius. Dia kemudian berkata, "Orang ini terlalu kejam dan keberaniannya setinggi langit. Di bawah arahannya, klan Ge tidak ragu menyerang ketiga klan tanpa peringatan. Bahkan mereka mengalahkan ketiganya dalam semalam. Paling parah lagi, dari kesemua itu klan Zheng benar-benar musnah sampai ke akarnya. Lalu pemimpin klan Bei dan para tetuanya benar-benar kehilangan tempat tinggal dan menjadi gelandangan. Sedangkan Pei Yanfei, pemimpin klan Pei yang dikenal sebagai salah satu jenderal perang di dataran utara, sampai harus menelan pil pahit. Klan Pei menderita kerugian yang tidak sedikit. Bahkan sulit untuk mereka kembali ke kemampuan terbaiknya dalam waktu dekat. Aku terlalu meremehkan Chang San Yin.
Kemampuannya dalam mengambil keputusan sungguh luar biasa. Bahkan, jika aku di posisinya, mungkin aku tidak akan bisa melangkah sejauh yang ia capai saat ini, kata Wang Dedao sambil menghela nafas, karena dia merasakan kekalahan jauh di lubuk hatinya. Setelah itu, seorang Master Gu datang dan membawa sebuah surat untuk pemimpin klan Wang. Pemimpin klan Wang membukanya dan dia kembali dikejutkan, karena itu adalah surat dari klan Ge. Surat itu ditulis langsung oleh Ge Guang, yang mana itu menjelaskan kalau ketiga klan yang mereka serang semalam itu memiliki niat buruk terhadap klan Ge. Sehingga untuk mempertahankan diri, klan Ge tidak punya pilihan lain selain menyerang mereka duluan. Tidak hanya itu, Ge Guang juga mengatakan tentang akuisisi mereka terhadap klan Yan, sekaligus menjelaskan tentang dendam yang dimiliki oleh Chang San Yin. Setelah membaca semua itu, pemimpin klan Wang pun tampak mengerti semuanya. Dia lalu berkata, "Jadi saat itu Chang San Yin adalah korban." Itu menjelaskan dia menghadapi Hatugu dan para bandit itu seorang diri. Rupanya klan Chang ada di balik semua itu. Lalu sekarang, setelah dia kembali, Chang San Yin ingin membalaskan dendam pada klannya. Oleh karena klan Yan dan klan Chang itu sama-sama di bawah Tuan Muda Liu Wenwu, itu artinya klan Yan punya kerjasama dengan klan Chang. Maka Chang San Yin akhirnya memutuskan untuk memusnahkan klan Yan sebagai bagian dari balas dendamnya. Wang Dedao pun kemudian ikut membaca isi surat itu. Lalu, seketika ekspresinya pun berubah. Chang San Yin, dia telah melibatkan orang yang tidak bersalah ke dalam dendam pribadinya. Apakah orang seperti ini masih layak disebut sebagai pahlawan dari dataran utara? Wang Dedao tampak sangat marah. Tapi pemimpin klan Wang kini menenangkan Wang Dedao. Meski begitu, klan Ge memiliki cukup alasan untuk menyerang klan Yan ataupun ketiga klan lainnya. Bahkan jika semua alasan ini hanyalah omong kosong, tapi setidaknya mereka memiliki alasan yang kuat untuk melakukan itu. Sekarang, mungkin ada banyak klan di sekitar sini yang mulai memperhatikan klan Ge. Atau bahkan mungkin ada lagi yang akan membentuk aliansi guna menyerangnya. Di saat itu terjadi, lantas apa yang akan klan Wang lakukan? Aku sadar bahwa Chang San Yin adalah serigala yang mengerikan. Tidak baik untuk klan Wang kalau harus berurusan dengannya. Sepertinya lebih baik kita juga menghindarinya. Setelah mengatakan itu, seorang Master Gu kembali datang dan memberikan laporan. Dia mengatakan kalau pemimpin klan Bei serta beberapa tetua telah datang ke klan Wang dan ingin menemui pemimpin dari klan Wang. Bei Zhoujuan datang kemari? Gumam pemimpin klan Wang sambil mengerutkan keningnya. Melihat semua ini, Wang Dedao segera berkata, "Pemimpin klan, apakah Anda juga lupa kalau sebelumnya klan Bei sudah mengirimkan seorang tetua untuk mengundang kita bergabung dalam aliansi mereka? Sampai hari ini, tetua itu masih tinggal dengan kita." Mendengar itu, pemimpin klan Wang langsung menepuk keningnya dan berkata, "Benar, aku lupa. Tapi sekarang aku tidak ingin menemui pemimpin klan Bei. Katakan saja padanya kalau aku sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menyempurnakan sebuah gu. Karena itu, aku tidak dapat diganggu dan tidak dapat menemuinya." Mendengar itu, segera penjaga itu pun pergi dan menjalankan tugasnya. Sementara itu, selama 3 hari ini, tetua Bei Chao Sheng telah dijamu dengan baik oleh klan Wang
Akan tetapi, Bei Chou Sheng itu tidak melupakan misinya untuk berada di klan Wang. Meskipun Bei Chou Sheng sudah beberapa kali meminta untuk bertemu dengan pemimpin klan Wang, namun sampai detik ini permintaannya selalu ditolak dengan berbagai alasan. Bei Chou Sheng itu adalah salah satu tetua dari klan Bei. Lalu, saat pemimpin klan Bei serta para tetua yang lain datang, tentu saja Bei Chou Sheng itu terkejut. Dia pun segera menghampiri pemimpin klan Bei dan berkata, "Tuan pemimpin klan dan para tetua, mengapa Anda semua datang kemari? Maafkan saya jika saya terlalu lama dan mengecewakan kalian. Hingga hari ini, saya masih belum bisa menemui pemimpin klan Wang lagi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan membuat mereka luluh dan bergabung dengan aliansi kita." Mendengar perkataan dari Bei Chou Sheng, ini hanya membuat para tetua tersenyum masam. Sementara itu pemimpin klan Bei pun hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa tetua ini bahkan belum mendengar kabar yang terjadi semalam. Setelah itu, hari pun berganti. Tidak terasa 8 hari terlalui begitu saja. Kini, Fang Yuan tampak duduk di atas serigala bermata putih dan mengamati sekitar. Ge Guang berdiri di sisinya dan kemudian memberi laporan. "Paman, 8 hari terakhir ini, sebagian besar dari klan kecil hingga menengah telah memulai perjalanan mereka menuju istana kekaisaran guna menghadiri pertemuan para pahlawan. Selain itu, klan Pei, mereka juga telah meninggalkan Danau Bulan Sabit 1 hari setelah penyerangan yang kita lakukan. Lalu mereka disusul oleh klan yang lebih kecil lainnya. Sampai hari ini, hanya tersisa klan berukuran besar yang masih tinggal di sekitar Danau Bulan Sabit." Mendengar itu, Fang Yuan menganggukkan kepalanya. "Ya, sepertinya gerakan kita sebelumnya telah membuat banyak klan menjadi khawatir. Sekarang, karena Danau Bulan Sabit sudah lebih tenang, rasanya kita bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Lagi pula, kita masih bisa menghadiri pertemuan para pahlawan pada paruh kedua. Kita akan istirahat di sini untuk sementara waktu dan menstabilkan kekuatan kita." "Oke, Paman," kata Ge Guang yang kini tampak lega untuk saat ini. Lagi pula sebelumnya, para tetua yang lain juga mendesak Ge Guang untuk mendiskusikan masalah ini dengan Fang Yuan. Bagaimanapun, saat ini klan Ge telah menjadi klan yang lebih besar. Tapi, kekuatan mereka justru banyak berasal dari 3 klan yang berbeda yang mereka jadikan tawanan. Mereka masih memerlukan waktu untuk mengendalikan semua itu. Setelah itu, Fang Yuan ganti bertanya pada Ge Guang, "Jadi, apakah para serigala air itu masih ada di tempatnya?" Sebenarnya, beberapa waktu sebelumnya, para masterku investigasi memberikan laporan bahwa ada beberapa kelompok serigala di dekat Danau Bulan Sabit. Tentu saja, ini juga menarik perhatian dari Fang Yuan karena dia juga ingin menambah jumlah pasukannya. Lalu setelah mendengar pertanyaan dari Fang Yuan, Ge Guang langsung menjawab, "Benar, Paman. Aku sudah mengirim beberapa masterku investigasi untuk memeriksa dari waktu ke waktu. Mereka masih ada di sana dan jumlahnya ada sekitar 5.000. Lalu, saat malam tiba, biasanya mereka akan memasuki sarang mereka dan beristirahat. Jadi apakah Paman akan pergi sekarang? Apakah Paman tidak butuh beberapa orang untuk menemani Paman?" Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. "Aku adalah Raja Serigala. Di mana ada serigala, akulah rajanya. Jadi, apa menurutmu aku masih membutuhkan penjaga?"
Mendengar itu Ge Guang pun ikut tertawa. Maafkan aku paman, sepertinya aku terlalu terbawa suasana. Baiklah, sekarang kamu sudah tumbuh dewasa. Tapi lebih dari itu, kamu harus lebih khawatir pada keadaan klan saat ini. Kamu harus memperhatikan para tawanan, jangan sampai mereka menyebabkan masalah di kemudian hari. Kata Fang Yuan sambil menepuk pundak Ge Guang. Baik paman, katanya. Baiklah kalau begitu aku pergi dulu. Jagalah tempat ini, kata Fang Yuan yang kemudian bergegas pergi meninggalkan kamp klan Ge bersama dengan 18.000 pasukan serigala bersamanya. Kini Fang Yuan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh para masterku investigasi. Lalu saat sampai di lokasi, para serigala air tampak sangat waspada. Mereka bahkan sudah mengatur posisi bertahan untuk mempertahankan rumah mereka. Fang Yuan yang duduk di atas serigala bermata putih dengan tenang melambaikan tangannya. Lalu segera, belasan ribu serigala melonglong dengan suara nyaring hingga menggetarkan air di permukaan danau. Akhirnya, pasukan serigala Fang Yuan menyerang para serigala air. Mereka mulai melumpuhkan serigala air satu persatu. Ada sekitar 2.000 yang masih hidup dan penuh dengan luka. Fang Yuan segera menggunakan gu perbudakan, lalu disusul dengan gu serigala perokok untuk menyembuhkan mereka semua. Setelah itu Fang Yuan juga berhasil mendapatkan beberapa ratus anak serigala air yang ada di sarang dan ditinggalkan oleh induk mereka. Para anakan serigala ini jelas adalah aset masa depan untuk Fang Yuan. Setelah semua urusan yang ada di sana selesai, Fang Yuan kemudian melanjutkan ke tempat berikutnya. Waktu terus berlalu dan malam pun akhirnya tiba. Selama beberapa jam tadi, Fang Yuan telah menghancurkan beberapa sarang serigala di sekitar Danau Bulan Sabit. Dia berhasil mendapatkan lebih dari 6.000 serigala air, 2.000 serigala penyu, serta 1.000 serigala malam. Memang benar bahwa di sekitaran Danau Bulan Sabit itu didominasi oleh para serigala air, karena itu memang adalah tempat tinggal mereka. Namun, memang tidak hanya serigala air saja, melainkan di sana juga ada banyak jenis serigala yang lain, seperti serigala penyu, serigala malam, ataupun serigala angin. Hari ini perburuan Fang Yuan cukup efisien. Dengan begitu, setidaknya dia mendapatkan 9.000 pasukan tambahan. Tapi, apakah kalian sadar bahwa perburuan serigala ini hanyalah kedok dan Fang Yuan sengaja untuk menghabiskan waktu? Semua itu tidak lebih dari main-main untuk Fang Yuan. Karena tujuan sebenarnya adalah saat malam tiba. Kini Fang Yuan kembali menemukan tempat terpencil. Dia membiarkan kawanan serigalanya membentuk pertahanan yang solid. Lalu, di tengah semua itu, dia mengaktifkan gu perspektif gerak untuk menghubungi roh tanah kecil di Gunung Danghun. Tidak lama setelahnya, gu gerbang bintang pun akhirnya terbuka, dan Fang Yuan kembali melintasi wilayah dan muncul di tanah terberkati di Gunung Danghun. Fang Yuan tidak pergi sendiri. Selain memindahkan dirinya, dia juga memindahkan sebagian besar serigala yang terluka serta para anak-anak serigala ke Gunung Danghun. Dengan begini, Fang Yuan menghilangkan karakter yang menghalangi dan dia hanya membawa para elit bersamanya. Tuan, sejak Anda pergi, saya terus melihat transaksi di surga kuning harta karun sesuai dengan yang Anda perintahkan. Dan benar apa kata Anda bahwa roh tanah Langya sudah 2 kali membeli banyak bahan di sana, kata roh tanah yang tampak kegirangan ketika melihat Fang Yuan datang. Oh,
Jadi apa saja yang sudah dia beli? Tanya Fang Yuan sambil menepuk kepala roh tanah. Setelah itu roh tanah mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya pada Fang Yuan. Fang Yuan pun melihat detailnya dan menemukan bahwa roh tanah Langya sudah 2 kali membeli bahan-bahan untuk menyempurnakan Gu Apertur kedua. Fang Yuan pun berkata, "Tunggu, dia sudah membeli 2 kali bahan untuk menyempurnakan Gu Apertur kedua. Artinya, yang pertama dia telah gagal dan mengalami serangan gelombang kedua. Tapi, sekarang dia sudah membeli bahan-bahan untuk yang kedua kalinya. Artinya, dia sudah mengatasi serangan gelombang kedua. Surga menuntunku. Sekarang aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera menemui orang tua itu, lalu mengambil Gu itu untukku," kata Fang Yuan sambil tertawa. Setelah itu, Fang Yuan sempat mengeluarkan para jiwa dari katak pemakan jiwa untuk memberi nutrisi pada Gunung Danghun. Lalu, dia segera keluar dari tanah terberkati dan kembali ke dataran utara. Tanpa membuang waktu, Fang Yuan pun langsung naik ke atas punggung serigala bermata putih dan mereka segera bergegas menuju hutan batu. Sesampainya di hutan batu, Fang Yuan kembali memerintahkan para serigalanya untuk berjaga-jaga, sedangkan dia sendiri masuk ke dalam tanah terberkati Langya. Setelah Fang Yuan masuk, Fang Yuan dapat melihat bahwa ke-12 bangunan yang sebelumnya megah berdiri kini telah hancur. Bahkan di beberapa titik masih terlihat api yang menyala. Fang Yuan bisa memprediksi betapa intensnya pertarungan yang terjadi di sana. Bahkan di salah satu bangunan terlihat binatang kuno yang bentuknya seperti rusa dan ukurannya sangat besar tergeletak tak lagi bernyawa. Binatang kuno itu jelas sangatlah kuat, bahkan butuh beberapa Master Gu Immortal untuk mengalahkannya. Namun kali ini dia benar-benar mati. Fang Yuan berpikir bahwa sepertinya roh tanah Langya kali ini telah membuat pilihan yang besar. Tidak lama kemudian, Fang Yuan pun akhirnya tiba di aula pribadi dari roh tanah Langya. Kenapa kau di sini, nak?" Tampak roh tanah Langya marah ketika melihat Fang Yuan. "Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa di luar begitu berantakan?" kata Fang Yuan yang tampak pura-pura terkejut. "Cih, kelompok tikus itu berani menancapkan taring mereka di tanahku. Jelas aku tidak mengampuni mereka, dan aku menghapuskan mereka dari dunia ini," kata roh tanah Langya dengan ekspresi muram serta aura membunuh yang intens. Fang Yuan kembali menatap roh tanah dan berkata, "Bagaimana bisa para tikus itu datang? Bukankah tanah terberkati Langya sangatlah rahasia? Bagaimana mereka bisa masuk? Atau jangan-jangan kau sendiri yang membukakan pintu untuk mereka?" "Omong kosong! Apa kau pikir aku sebodoh itu? Para bajingan sialan itu berkomplot untuk melawanku. Mereka dengan sengaja melakukan sesuatu pada barang yang telah kubeli. Awalnya, aku membeli Gu Perjalanan Ilahi untuk menyempurnakan Gu Apertur kedua. Tapi saat aku mau menyempurnakannya, sebuah lorong tiba-tiba muncul dan para tikus itu masuk dari sana." Secara umum, Fang Yuan memang tahu tentang penyerangan gelombang kedua ini. Namun, dia memang tidak tahu detailnya. Bahkan, jika yang dikirimkan ke tempat ini adalah para elit, mereka rupa-rupanya tetap tidak bisa bertahan. Karena tanah terberkati Langya memang hanya akan runtuh pada gelombang serangan ketujuh. Setidaknya masih ada 5 kali serangan lagi sampai hal itu terjadi.
Kecuali kalau Fang Yuan tiba-tiba melakukan perubahan pada alur sejarah. Setelah mendengar semua itu, Fang Yuan pun tertawa. Jadi seperti itu, aku mengerti sekarang. Tapi, aku melihatmu membeli satu set bahan untuk menyempurnakan gua apertur kedua lagi. Artinya, kau pasti berhasil mempertahankan gua perjalanan ilahi. Roh Tanah pun mencibir. Tentu saja, kalau tidak, rusa roh 9 warna itu tidak akan mati. Meski itu adalah pengorbanan besar, tapi para tikus itu tidak akan bisa menyentuhku. Roh Tanah terlihat sangat bangga akan apa yang sudah ia lakukan. Sampai-sampai dia kembali teringat sesuatu dan kemudian melirik ke arah Fang Yuan. Jadi untuk apa kau datang kemari, nak? Ekspresi Roh Tanah terlihat berubah dan kini jauh lebih waspada. Melihat itu Fang Yuan pun menyeringai. Apalagi, bukankah sudah jelas? Aku kemari untuk memintamu menyempurnakan gua apertur kedua untukku. Apa? Mata Roh Tanah Langya terbelalak dan dia pun menjadi marah. Bajingan, bagaimana kau bisa datang di saat yang tepat? Ataukah jangan-jangan kau adalah dalang yang merencanakan penyerangan ke tanahku? Aura Roh Tanah menjadi sangat gelap dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi Fang Yuan menjawab dengan tenang. Apa menurutmu seorang manusia fana sepertiku bisa memobilisasi para master Gu Immortal itu? Aku datang kemari hanya karena kau telah membeli bahan-bahan untuk menyempurnakan gua apertur kedua. Karena itulah aku datang dan menemuimu. Roh Tanah menggertakkan giginya. Lalu dengan nada tinggi dia berkata, "Kalian semua manusia licik, licik. Aku susah payah membunuh para tikus-tikus itu. Tapi rupanya itu semua sia-sia. Tetap saja aku ditipu olehmu, nak." Fang Yuan pun tertawa. Ayolah, ini bukanlah penipuan. Tapi ini adalah janji yang kau berikan pada yang mulia iblis pencuri. Aku adalah penerusnya, jadi aku hanya akan menagih janji itu saja. Karena itu, sekarang apakah kau tidak mau menyempurnakan gua apertur kedua untukku? Mendengar itu, Roh Tanah benar-benar kesal. Dia bahkan sudah mengasah pisau untuk memotong leher Fang Yuan. Tapi sayang, janji tetaplah janji. Roh Tanah tidak punya pilihan lain selain menyempurnakan Gu untuk Fang Yuan. Pada akhirnya Roh Tanah pun kembali menyimpan pisaunya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyempurnakannya untukmu." Bagus, maka aku akan ikut bersamamu dan melihat proses penyempurnaan itu, kata Fang Yuan. Lakukanlah sesukamu. Lagi pula itu juga ada dalam perjanjian, kata Roh Tanah Langya. Sebenarnya, proses penyempurnaan Gu itu adalah sesuatu yang terlarang untuk orang luar. Biasanya mereka tidak akan diizinkan untuk melihat proses penyempurnaan karena takut akan dikopi. Namun, kala itu leluhur rambut panjang membuat pengecualian untuk yang mulia iblis pencuri, karena yang dimintanya adalah sesuatu yang luar biasa dan kemungkinan gagalnya pun sangatlah besar. Karena itu, dengan ikutnya yang mulia iblis pencuri, maka itu akan menghilangkan kecurigaan kalau leluhur rambut panjang melakukan sabotase. Walaupun itu juga tidak mungkin, karena kecintaan dari leluhur rambut panjang pada penyempurnaan itu sangatlah besar. Jadi tidak mungkin dia bertindak konyol seperti mensabotase. Sekarang pun sama, Fang Yuan diizinkan juga untuk melihat penyempurnaannya.
Jelas Wang Yuan sangat ingin melihatnya, dan itu tentu bukan tanpa alasan. Dia masih memiliki segudang rencana di belakangnya yang cukup untuk menjadi alasan mengapa dia ingin melihat penyempurnaan ini. Roh tanah kemudian melambaikan tangannya, dan kini Wang Yuan dan roh tanah sudah berpindah ke sebuah aula yang besar. Bahkan luas dari ruangan itu mencapai 5 km persegi. Ini adalah aula penyempurnaan kamar C Gu tingkat bumi milikku, kata roh tanah Langya. Sial, kamar C artinya dia memiliki lebih dari satu ruangan seperti ini. Bajingan, orang tua ini sungguh kaya, kata Wang Yuan dalam hati. Belum lagi, saat Wang Yuan melihat sekeliling, tempat itu tidaklah kosong, melainkan dipenuhi dengan alat-alat untuk melakukan penyempurnaan Gu yang sangat langka dan kualitasnya pun sangat bagus. Di tengah kekaguman Wang Yuan, roh tanah kembali melambaikan tangannya. Lalu beberapa ribu pria berambut muncul di aula. Ya, mereka ini mirip dengan para pria berambut yang ada di tanah warisan Tiga Raja. Mereka adalah ras yang memuja penyempurnaan seperti dewa. Saat mereka melihat seseorang dengan kemampuan penyempurnaan yang lebih tinggi dari mereka, maka mereka tidak akan segan untuk menundukkan kepala, bahkan menjadi pengikut dari orang itu. Nah, para pria berambut panjang ini juga sangat mendewakan roh tanah Langya, karena kemampuan dari roh tanah Langya yang sungguh luar biasa. Karena itu, mereka segera berlutut dan berseru, "Bawahan menyapa Lord Langya." "Ya, kalian boleh bangun," kata roh tanah Langya dengan penuh kasih sayang. Sebagai pencinta penyempurnaan, roh tanah Langya pun sangat mencintai para pria berbulu ini, karena mereka adalah orang-orang yang setia dan sangat bisa diandalkan dalam hal penyempurnaan. Karena itu, roh tanah Langya memperlakukan mereka dengan sangat baik. Terbukti dari rambut dan tubuh mereka, para pria berbulu itu sangat bersih dan hidup dengan layak. Bahkan jika dibandingkan dengan pria berbulu di tanah warisan Tiga Raja, mereka ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Bahkan bisa disebut sebagai para elit. Kemampuan mereka pun sangatlah tinggi dalam hal penyempurnaan. Satu orang dari mereka bahkan mampu bersaing dengan para penyempurna peringkat 3 atau peringkat 4. Setelah itu, roh tanah Langya kembali menatap mereka dan berkata, "Hari ini aku akan menyempurnakan Gu abadi. Aku akan memberikan potongan resep pada kalian. Lalu, kalian akan menyempurnakannya untukku." "Baik, Lord," seru mereka yang tampak sangat gembira. Bagaimanapun, menyempurnakan Gu abadi itu adalah impian dari para ahli yang menekuni jalur penyempurnaan. Wang Yuan pun tampak takjub ketika melihat mereka semua. Karena di kehidupan Wang Yuan sebelumnya, dia juga pernah memiliki beberapa pria berbulu. Sayangnya, Wang Yuan itu adalah pewaris dari tanah terberkati lautan darah. Saat Wang Yuan menempatkan para pria berbulu di sana, mereka bahkan tidak bisa bertahan. Malahan, dalam beberapa hari, banyak dari mereka yang mati. Setelah mengalami semua itu, Wang Yuan sempat kehilangan minat untuk merawat para pria berbulu. Tapi hari ini, dia melihat para elit dari pria berbulu yang hidup dengan baik di tanah terberkati Langya. Kemampuan mereka jelas di atas rata-rata, dan mereka pasti akan sangat membantu dalam proses penyempurnaan Gu.
Makin lama Fang Yuan, semakin dia tidak sabar untuk melihat proses penyempurnaan Gu kali ini. Setelah itu, roh tanah mulai memberikan beberapa potong resep dan membaginya pada para pria berbulu dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan satu Gu. Lalu, setelah semua selesai, mereka akan mengumpulkannya lagi pada pria berbulu yang bakatnya lebih tinggi, yang mana itu nanti akan dijadikan sebagai Gu apertur palsu. Lalu setelah proses penyempurnaan dimulai, roh tanah Langya sendiri yang mengamati kinerja mereka. Setelah Gu yang dibuat masing-masing kelompok jadi, maka roh tanah Langya akan mulai memeriksanya. Apabila roh tanah merasakan kalau kualitasnya kurang baik, maka dia pasti akan menghancurkannya dan membuat para pria berbulu itu memulainya lagi dari awal. Proses penyempurnaan itu sungguh menakjubkan. Bahkan Fang Yuan pun mendapatkan banyak ilmu baru setelah melihat proses penyempurnaan ini. Fang Yuan bisa melihat bahwa pria berbulu itu bekerja dengan sangat efisien. Bahkan mereka juga berinisiatif untuk merubah beberapa langkah guna memperoleh hasil yang jauh lebih baik. Sampai pada akhirnya, Gu apertur kedua palsu pun terbentuk. Gu itu sama dengan yang dimiliki oleh Fang Yuan saat ini. Namun, kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di tangan Fang Yuan. Jika dinilai, Gu apertur palsu buatan dari para pria berbulu itu bisa mendapatkan poin 9,8. Sedangkan Gu apertur kedua palsu milik Fang Yuan mungkin hanya bernilai 6,5. Sejauh itulah perbedaan kualitas penyempurnaan mereka. Di sisi lain, karena penyempurnaan ini dilakukan oleh para elit dalam jumlah yang besar, kecepatan penyempurnaannya bahkan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan penyempurnaan yang pernah dilakukan oleh Fang Yuan di dalam warisan Tiga Raja. Melihat semua itu, Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan rasa terpukaunya. Lalu setelah Gu apertur kedua palsu itu jadi, roh tanah Langya sendirilah yang melanjutkan prosesnya. Bagaimanapun, ini adalah bagian krusial, jadi dia tidak bisa menyerahkannya pada para pria berbulu. Roh tanah Langya kemudian mengeluarkan Gu perjalanan ilahi. Dia melihatnya lalu melirik ke arah Fang Yuan. "Lihatlah, ini masih belum terlambat. Apa kau mau menyerah dan berubah pikiran sekarang?" Roh tanah menunjukkan bahwa Gu perjalanan ilahi itu penuh dengan luka dan tidak dalam kondisi terbaik. Itu artinya akan sangat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan dari penyempurnaan ini. Tapi Fang Yuan tahu bahwa kecintaan roh tanah Langya pada penyempurnaan itu tidak perlu diragukan. Dia pasti akan melakukan sesuatu untuk masalah ini. Karena itu, Fang Yuan pun menjawab tanpa ragu. "Pikiranku tidak berubah, silahkan lanjutkan." Mendengar itu, roh tanah pun menenjakkan lidah. "Cih, dasar manusia licik. Aku bahkan tidak bisa menyembunyikannya darimu." Setelah itu roh tanah mengeluarkan beberapa barang berharga lain dan mulai tahap final dari penyempurnaan Gu apertur kedua. Melihat itu, Fang Yuan kembali menyeringai. Dia tahu bahwa beberapa bahan itu adalah bahan kelas atas untuk meningkatkan keberhasilan dalam penyempurnaan Gu. Bahkan, jika tingkat keberhasilan dari penyempurnaan Gu itu hanya 50%, namun dengan bahan-bahan ini, tingkat keberhasilannya bisa meningkat drastis hingga mendekati 100%. Fang Yuan terus mengamati roh tanah dalam proses penyempurnaannya.
Semua gerakan itu sangatlah alami dan tidak ada gerakan yang terbuang. Bahkan suasana hati dari roh tanah pun selaras dengan seluruh gerakannya. Melihat penyempurnaan ini, jelas menjadi inspirasi untuk Fang Yuan. Dia sungguh mendapatkan begitu banyak wawasan untuk menyempurnakan Gu di masa depan. Namun, meski Fang Yuan sangat ingin melihat kelanjutan dari penyempurnaan ini, tapi dia tidak bisa. Masih ada yang harus dia lakukan sekarang. Segera Fang Yuan mundur dan duduk bersila di atas lantai. Fang Yuan kemudian mengeluarkan 2 buah Gu yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Gu itu adalah Gu peringkat 4, Gu pikiran jernih, dan Gu kebangkitan awan. Fang Yuan segera memurnikan kedua Gu itu dan menyuntikkan Primeval Essence ke dalamnya. Fang Yuan kembali melihat campuran bahan yang saat ini sedang disempurnakan oleh roh tanah. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi, dia dengan segera mengeluarkan 14 anggur berkualitas tinggi dengan jenis yang berbeda-beda. Sebelum datang ke tanah terberkati Langya, Fang Yuan sudah membeli beberapa anggur kualitas terbaik di surga kuning harta karun, dan dia sudah menyiapkan semua untuk hari ini. Setelah itu Fang Yuan pun mulai menuang anggur dan meminumnya. Gelas demi gelas ia habiskan. 4 jenis anggur ia sudah minum, dan dia sudah mulai mabuk. Fang Yuan segera menggunakan Gu pikiran jernih untuk menghilangkan efek mabuk yang ia rasakan. Namun sayangnya tidak ada yang terjadi. Fang Yuan melirik bahwa saat ini roh tanah masih belum selesai dalam penyempurnaannya. Itu artinya Gu perjalanan ilahi masih belum hilang. Bagaimanapun, Gu abadi itu hanya akan ada 1. Maka selama masih ada aura dari Gu perjalanan ilahi di dunia ini, maka dia tidak bisa membuatnya. Fang Yuan kembali meminum anggur yang ia siapkan hingga gelas ke-18. Seluruh bahan yang disempurnakan oleh roh tanah Langya kini berubah menjadi cair dan dia mulai memadatkannya. Di saat yang sama, seluruh aura dari anggur yang ada di dalam tubuh Fang Yuan menguap seperti asap dan mulai berkumpul menjadi 1. Gumpalan itu kian membesar dan memancarkan cahaya ke segala arah. Lalu di ruangan itu, kini terlihat 2 energi yang dahsyat dan memancarkan cahaya yang semakin besar. Keduanya sudah seperti matahari dan bulan, besar dan kecil. Lalu, di saat yang bersamaan, keduanya menyusut dan berubah menjadi sebuah bola cahaya kecil. Roh tanah Langya tampak sedikit transparan dan energinya terkuras. Namun, di tangannya kini muncul Gu apertur kedua. Artinya penyempurnaan pun sukses. Sedangkan di depan Fang Yuan kini juga muncul Gu perjalanan ilahi. Sukses juga. Cih, skema yang mendalam dari seorang anak kecil. Sial, aku tertipu. Gumam roh tanah Langya saat melihat Fang Yuan yang berhasil menyempurnakan Gu perjalanan ilahi. Meski begitu, roh tanah Langya tidak akan mengambil Gu yang telah disempurnakan oleh Fang Yuan. Karena bagaimanapun, Fang Yuan adalah pewaris dari yang mulia iblis pencuri. Jadi roh tanah kini hanya terlihat kesal dan tidak melakukan apapun. Sedangkan para pria berbulu kini tampak menatap Fang Yuan dengan tatapan geram dan wajah mereka pun terlihat jijik. Mereka tahu bahwa Fang Yuan benar-benar telah memanfaatkan roh tanah Langya untuk mendapatkan semua keuntungan hari ini. Sayangnya, mereka ini bukan dari tipe petarung dan mereka
juga ada di bawah komando roh tanah Langya. Artinya selama roh tanah Langya tidak meminta mereka bergerak, mereka juga tidak akan bergerak. Setelah itu, Fang Yuan kembali tertawa. Maafkan aku senior, aku sungguh mendapatkan banyak manfaat darimu hari ini. Sungguh, aku merasa malu dengan apa yang sudah kulakukan. Tapi, aku sangat menghormatimu, dan aku bahkan bersedia menjadi muridmu. Kata Fang Yuan sambil tertawa dan mengambil gu perjalanan ilahi yang ada di depannya. Persetan, jika aku menerimamu sebagai murid, maka suatu hari nanti aku akan mati karena amarahku, kata roh tanah dengan kesal. Lalu roh tanah menoleh ke arah pria-pria berbulu. Anak-anak, tidak perlu memperdulikanku. Aku baik-baik saja. Sekarang kalian boleh pergi. Melihat semua itu, Fang Yuan pun tertawa. Sayang sekali kamu menolakku. Padahal awalnya aku berniat memberikan gu perjalanan ilahi ini sebagai hadiah kalau kau mau menjadi guruku. Ngomong kosong. Kalian manusia sungguh tidak bisa dipercaya. Selamanya, aku hanya akan mengambil pria berbulu untuk dijadikan murid, kata roh tanah Langya sambil mencibir. Baiklah. Jika memang itu maumu, aku tidak akan memaksa. Sekarang, berikan gu apertur kedua itu padaku, kata Fang Yuan sambil mengulurkan tangan. Sial, roh tanah sungguh dipaksa meminum pil pahit oleh Fang Yuan. Bagaimanapun, dia sudah sangat susah payah menyempurnakan gu apertur kedua dengan semua sumber daya yang ia miliki. Namun, kali ini ia sudah seperti dirampok dan tidak bisa melawan. Bagaimanapun roh tanah memang hanyalah roh tanah yang terbentuk dari hasrat leluhur rambut panjang. Karena itu, dia memegang ideologis dari leluhur rambut panjang, bahkan jauh lebih ideologis daripada leluhur rambut panjang itu sendiri. Jadi pada akhirnya, janji tetaplah janji, dan roh tanah hanya bisa menyerahkan gu apertur kedua itu pada Fang Yuan. Roh tanah meletakkan gu apertur kedua di atas tangan Fang Yuan. Namun, sebelum semuanya berakhir, roh tanah berkata, "Nak, aku akan mengingatmu kali ini." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Hari ini, dia sungguh mendapatkan rezeki nomplok. Pemahamannya tentang penyempurnaan jauh lebih terbuka. Dia mendapatkan gu perjalanan ilahi dan juga gu apertur kedua. Memangnya siapa yang bisa lebih beruntung daripada Fang Yuan? Ups, tapi cerita di tanah warisan Langya masih belum berakhir. Kita masih akan sambung lagi di part berikutnya. So, sampai sini dulu cerita hari ini. Thank you, see you again, dan bye.